Jika memang ada Republik Indonesia lain, di sampingnya Republik Indonesia tahun 1945 juga dalam sejarah kita mengenal adanya Republik Indonesia pada utuhnya bangsa-bangsa di Indonesia dan berdirilah Republik Indonesia. Dengan undang dibubarkan RIS, akan tapi yang kita peringati adalah Republik Proklamasi. Hanya ada satu Republik Proklamasi yang kita proklamirkan pada tahun 1945, tegasnya 17 Agustus 1945. Ini yang kita peringati 50 tahunnya. Berbahagialah anak-anak semuanya bisa ikut serta menyaksikan peringatan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus memperingati Hari Anak bangga sebagai anak Indonesia. Tentunya juga ada dasar-dasarnya, alasan apa yang menjadikan anak-anak ini menjadi bangga. Yang duduk sini maupun yang dari Kupang, Palangkaraya, Bengkulu, Manado, dan anak-anak merasa menjadi bangga. Kecuali kalau ada anak yang tidak merasa bangga atau mewakili semua provinsi, diundang dalam rangka gelar Anak Nusantara. Bangga sebagai anak yang dapat bertemu langsung dengan Menteri-Menteri dan Bapak Presiden Republik Indonesia. Oh begitu, dapat bertemu dengan Menteri juga merasa bangga ya. Karena Menteri adalah memang pembantu Presiden, begitu ya. Nah baik, sekarang coba lainnya. Ada lagi yang bisa? Yang lain silakan. Kenapa bangga sebagai anak Indonesia? Ya, silakan coba. berdiri. Nama saya Dia. Karena saya anak Indonesia. Gimana? Karena saya anak Indonesia. Nah ya, karena Indonesia kemudian bangga. Karena Indonesia telah bisa sejajar dengan negara-negara lain dan kekayaan rempah-rempah Indonesia. Itu karena kekayaan Indonesia ya. Dan juga karena sudah sejajar dengan bertatap muka, walaupun jauh, kok bisa bertatap muka dan juga bisa berbicara. Apa sebabnya? Karena apa? Karena kita telah memilih apa? Memilih satelit, bukan? Ya Pak. Nah, satelit itu juga bangga, gitu, bagi bangsa yang Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. baik. Kamu sebagai anak Indonesia merasa bangga tidak? Bangga. Malu tidak menjadi anak Indonesia? Tidak. Tidak. Apa sebabnya tidak malu dan merasa bangga? Karena Indonesia sudah sejajar dengan negara-negara lain. Nah, sudah sejajar dengan negara-negara lain, berarti telah maju, bukan ya? Nah, lantas sekarang yang dari Bengkulu, coba anak Bengkulu. Saya bangga karena dapat tetap muka serta bicara langsung kepada Bapak Presiden Soeharto. Walaupun baru melalui televisi. Walaupun baru melalui televisi, tapi sudah bisa berbicara langsung ya. Lebih bangga lagi kalau ke Jakarta, bukan? Ya, begitu. Ya Pak. Nah, kalau ingin Jakarta dengannya harus menunjukkan seperti teman-temannya yang sekarang sudah diundang. Mereka diundang karena sudah berprestasi. Kemudian lantas sekarang ditunjuk untuk mewakili. Jadi anak seperti lain-lainnya. Tahun depan kalau berprestasi pasti juga akan bisa ke Jakarta. Sekarang anak yang dari Manado, gimana jawabannya? Bangga. Karena memiliki Bapak Presiden seperti Bapak Presiden Soeharto. Oh. Baik, terima kasih. Lantas yang dari Bandung apa? Bandung? Nama saya Yosis Sulistiyodani. Nah, Saya adalah utusan dari SD Muhammad Toha Bandung. nah, gimana? Saya bangga menjadi anak Indonesia karena Indonesia dapat bersaing dengan negara lain dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Oh begitu, karena bisa bersaing dan bisa membangun meningkatkan kesejahteraan daripada rakyatnya begitu. Terus kalau rakyatnya sudah sejahtera, merasa bangga juga ya. Nah, baik. Dan memang demikian kita harus merasa bangga sebagai bangsa dan termasuk anak-anak juga harus merasa bangga sebagai anak Indonesia. Ini pun juga sudah dihasilkan sendiri untuk kebutuhan sendiri. Karena itulah ini pun juga harus dibanggakan. Bangga karena kebutuhannya telah dihasilkan sendiri.
Tapi sebaliknya, kalau sudah bangga atas produk-produk dalam negeri sendiri, dengan sendiri juga harus mencintai produk dalam negeri. Berarti harus memilih produk dalam negeri daripada produk yang dari luar negeri. Kecuali kalau memang belum bisa kita hasilkan. Nah, atas semuanya itulah anak-anak semua harus mencintai tanah airnya, mencintai bangsanya, mencintai negaranya, mencintai hasil-hasil perjuangannya, mencintai daripada produk-produk yang kemudian juga harus sanggup untuk memakai dengan membeli sendiri. Jangan sampai kemudian kalah, artinya. Apa pengalaman Bapak yang paling berkesan waktu Bapak masih kecil? Masih kecil. Wow. Pengalaman saya banyak pada waktu masih kecil. Keadaan penjajahan pada waktu itu adalah tidak mengembirakan. Hidup daripada orang tua kita sukar. Termasuk daripada sebagian besar rakyat kita adalah larat di Padang. Termasuk orang tua saya, ayah dan ibu saya. Dari pengalaman saya pada waktu itu adalah memang melihat penderitaan daripada rakyat yang hidupnya sulit. Itulah pengalaman saya yang paling mengesankan. Sehingga demikian maka saya punya cita-cita untuk dapat membantu kepada orang lain. Itu pengalaman. Pabrik industri sudah banyak, pangan sudah cukup, sandang pun juga cukup. Saya anak-anak tahu, saya sampai umur 3 tahun saya masih kudo. Iya, karena sulitnya untuk membeli pakaian, itu betul-betul. Dan umur 3 tahun, 4 tahun saya masih telanjang. Tidak punya celana aja tidak punya, seperti anak-anak desa itu. Nah, sekarang kamu untung itu, karena itulah saya merasakan penderitaan mulai kecil. Pengalaman penderitaan yang paling mengesankan pada saya, karena itu saya berjuang agar supaya rakyat tidak menderita. Ngerti? Nah, Anda sekarang coba. Sekolah, jadi sekolahnya hanya sekolah dasar saja, tapi sekolah dasar pada waktu itu adalah HIS. Yang pelajarannya saya kira lebih tinggi sedikit daripada SD sekarang. Nah, sesudah tamat dari SD, kemudian tinggal di rumah saja, tidak mempunyai pekerjaan apa-apa. Jadi hanya membatik dan membantu orang tuanya. Nama saya Arif, wakil dari DKI Jakarta. Saya bersekolah di SLBA Wisma Tamiat. Hobi saya bermain sepak bola. Namanya siapa sebenarnya? Arif? Arif. Arif. Umurnya berapa Arif sekarang? Umur saya sekarang 13 tahun. 13 tahun. So, benar kesulitan mengikuti pelajarannya? Tidak. Tidak ya? Tidak. Baik. Biasa saja. Nah, syukurlah belajar yang baik, gitu. Segala sesuatunya apa yang dikatakan oleh guru. Guru itu adalah menjadi perantara kamu bisa menguasai ilmu, itu bisa tahu segala sesuatunya. Karena itu turuti daripada segala guru. Ajaran-ajaran pada guru dengan sebaik-baiknya. Nanti akhirnya kamu akan memiliki ilmu, dengan ilmu itu kamu bisa akan meningkatkan pula keterampilan, dan dengan keterampilan akan bisa pula bermanfaat bagi dirimu maupun juga nanti bagi masyarakat, negara dan bangsa. Kamu tidak perlu kecil hati, ya, mempunyai hak yang sama dengan lawan lainnya. Baik, selamat belajar ya. Iya. Terima kasih Pak. Baik, Pak.